Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, kali ini saya akan mau menyampaikan kabar gembira. Kalau kemarin saya sempat bertanya-tanya kapan surat Google AdSense saya sampai, teman-teman. Nah, ternyata ini surat Google AdSense saya, teman-teman, sudah datang. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang masih berjuang sebagai pembuat video di YouTube, itu silakan teman-teman tetap konsisten dan fokus membuat video yang pingin di-upload di situsnya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan tips supaya channel teman-teman itu bisa dimonetize. Pertama-tama, kalau misalnya teman-teman benar serius terjun ke dunia YouTube, itu yang pertama kali yang teman-teman lakukan yaitu pertama menentukan jenis channel yang akan teman-teman buat. Misalnya kalau di channel saya, yaitu di channel Mas Vlogger, itu saya membuat channel yang berhubungan dengan tutorial ya. Terutama saya bekerja sebagai freelancer, yaitu orang yang mendapatkan penghasilan dari mengerjakan jasa seperti mengedit foto, kemudian mengedit video, mengupload icon, dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di channel saya, di channel Mas Vlogger. Nah, terus setelah teman-teman menentukan jenis channel tadi, misalnya teman-teman ingin membuat channel YouTube memasak, ya isinya pasti semua video memasak semua, teman-teman. Atau misalnya teman-teman membuat channel yaitu cara mengedit video, ya otomatis semua video yang teman-teman upload nanti ya sekitar bagaimana cara mengedit video, teman-teman. Nah, itu terus teman-teman lakukan. Pada saat video ini saya buat, itu tanggal 8 Agustus 2020, persyaratan untuk biar dapat dimonetisasi di YouTube itu 1000 subscriber, minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya channel YouTube teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yaitu persyaratan di 2020 ini, maka channel teman-teman itu bisa dimonetasi, teman-teman. Nah, tahapannya setelah misalnya nanti channel teman-teman sudah dimonetasi atau diterima untuk dipasang AdSense, teman-teman harus memverifikasikannya, teman-teman, dan menyambungkannya ke Google AdSense. Nah, itu ada 3 tahapan. Sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya nanti cek aja di video di atas ini, teman-teman. Nah, di atas ini. Nah, nanti tinggal tunggu fase untuk verifikasi, teman-teman. Nah, nanti setelah verifikasi teman-teman 3 fase itu udah selesai, nah yang tahap terakhir yaitu ketika teman-teman sudah dipasang mendapat AdSense, jadi teman-teman udah bisa tuh mendapat penghasilan dari orang-orang yang menonton channel teman-teman. Itu nanti kan ada dipasang iklan tuh. Nah, setiap kali orang yang berkunjung ke channel teman-teman dan menonton video teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan iklan yang tayang, teman-teman. Nah, jadi kalau semakin banyak orang-orang yang berkunjung ke teman-teman, channel teman-teman, atau subscribe channel teman-teman, otomatis banyak juga iklan yang tonton. Otomatis ya banyak juga nanti mendapatkan AdSense-nya, teman-teman, atau uangnya. Nah, di sini saya sudah sampai pada tahap di mana saya diharuskan memverifikasi PIN saya, teman-teman. Nah, gunanya apa untuk ini, surat Google AdSense ini? Nah, gunanya ini yaitu kalau misalnya nanti teman-teman sudah mencapai $100 di akun Google AdSense teman-teman, itu bisa dicairkan, bisa melalui PayPal ataupun ke bank lokal, teman-teman. Nah, untuk yang misalnya nih ada YouTuber yang sudah mencapai 1 juta subscriber, itu dia bisa paling kecil itu mungkin 30 atau 40 juta. Itu tergantung channel ya, teman-teman. Bisa per bulan, bisa juga per minggu. Saya juga kurang tahu karena memang beda channel, beda juga penghasilannya, teman-teman. Nah, sedangkan saya masih baru. Channel saya pada saat saya buat ini videonya masih subscribernya itu masih mencapai 2000, teman-teman. Beda ya penghasilan dengan yang sudah mencapai misalnya subscribernya udah 1 juta atau misalnya udah 10 juta subscriber, itu beda jelas. Nah, jadi
Nah, yang saya lakukan ini yaitu ketika saya sudah mencapai $100 di YouTube saya, penghasilan saya, itu otomatis akan dikirimkan ke Google AdSense. Nah, surat inilah yang teman-teman tunggu, teman-teman. Nah, saya sampai menunggunya ini udah mengirimkan alamat KTP saya. Jadi saya harus memverifikasikan juga KTP saya. Jadi KTP, kemudian alamat juga. Saya sebelumnya sudah kirimkan sejak tanggal 7 Mei kemarin, teman-teman. Udah lama. Jadi sekarang udah Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi udah 3 bulan saya nunggu. Nah, kebetulan kemarin setelah saya cek, ternyata surat ini udah nyampai di kantor pos. Nah, surat inilah yang berisi 6 huruf, teman-teman. Sebenarnya surat ini isinya tuh nggak ada apa-apanya, cuman mengirimkan PIN nomor itu aja untuk verifikasi. Tapi ini jadi penting ketika teman-teman ingin mencairkan uang yang ada di Google Adsense teman-teman ke akun misalnya rekening bank lokal teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung juga bagaimana tahapan menjadi YouTuber, itu nanti teman-teman bisa komentar aja di video ini. Dan saya otomatis alhamdulillah saya mencapai dari sejak diverifikasi, teman-teman. Jadi saya butuh 3 atau 4 bulan, teman-teman. Jadi ketika sudah diterima di AdSense saya, itu kira-kira bulan Mei mungkin kalau nggak salah. Mei atau Januari, Februari, Maret, April. Kalau nggak Maret, April, lupa saya. Nah, Maret sudah saya ajukan monetisasinya. April diterima, kemudian bulan Mei-nya saya mengajukan verifikasi KTP, lalu disuruh juga ke verifikasi PIN. Nah, ini PIN-nya udah nyampe ya, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di sini nih ya, teman-teman misalnya, oh iya, saya kasih tips tuh. Teman-teman yang sudah mengirimkan verifikasi untuk PIN atau udah mengisi alamat lengkapnya itu di google.com/adsense/payment itu teman-teman bersabar aja. Setiap kota biasanya di seluruh kota Indonesia ini kita bakal kebagian. Cuman untuk sampai di masing-masing kota itu beda-beda, teman-teman. Dan saya lihat di grup YouTube ataupun di grup Facebook maksud saya, itu rata-rata nyampainya bisa 2 bulan, kemudian bisa juga 3 bulan, dan ada juga tuh yang sudah berkali-kali menunggunya sampai setahun juga belum datang juga. Jadi di sini saya sarankan kalau mengisi alamat itu sebaiknya pakai KTP sendiri, teman-teman. Alamatnya lengkap, sesuai. Jadi surat itu bisa sampai dengan selamat di alamat teman-teman. Nah, sedangkan saya posisinya ini surat ini nggak dikirimkan oleh orang pos ke rumah saya, tapi saya jemput di kantor posnya, teman-teman. Oh iya, saya YouTuber Bengkulu, teman-teman. Jadi coba cek kalau teman-teman sudah mengajukan PIN ini di kota-kota teman-teman. Misalnya kalau di Bengkulu itu kantor pos besarnya itu di Tanah Patah, teman-teman, untuk YouTuber Bengkulu. Nah, jadi teman-teman kemarin pada saat saya ke sana itu lumayan banyak masih belum mengambil ini ya, teman-teman, surat ini di sana. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya dalam 2-3 bulan belum juga diantar ke rumah, coba cek ke kantor pos terdekat di kota teman-teman, yang paling besar, teman-teman. Karena ada juga saya dengar suratnya ini nggak diantar ke rumah kita, tapi sengaja hanya di kantor posnya. Nah, makanya teman-teman juga harus coba gerak tanyakan ke kantor pos di dekat di rumah teman-teman ya. Nah, menurut saya itu saja. Mohon maaf kalau kepanjangan. Jadi, saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dengan channel saya ini. Jadi, semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan channel teman-teman juga bisa dapat monetize ya, teman-teman, dan teman-teman bisa mendapatkan penghasilannya dari sana. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan berkomentar kolom bawah aja, dan jika teman-teman suka silakan like, kemudian share. Dukung saya dan mari kita bangun channel Mas Vlogger ini menjadi lebih baik. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya. Sip.